Kisah prajurit TNI satu patut selalu diingat dan dinilai askinya memang sangat heroik. Prajurit TNI itu bernama Letkol Sintong Panjaitan yang pimpin penyelamatan pesawat Garuda dalam keadaan patah kaki. Diketahui peristiwa pembajakan pesawat DC-9 milik Garuda Indonesia atau disebut juga Wola, terjadi pada 28 hingga 31 Maret 1981. Saat itu, informasi pembajakan Garuda Wola di Thailand diterima Pangkop Kamtip Laksamana Sudomo. Kabar ini kemudian disampaikan ke Panglima ABRI, Jenderal M. Yusuf dan Asintel Hankam Letjen Beni Moerdani. Kemudian Danjen Kopassus Brigjen Yogi S. Mehmet sigap mempersiapkan pasukan. Secara cepat, Yogi menghubungi markas Komando Pasukan Sandi Yuda, Kopasandha, sekarang menjadi Komando Pasukan Khusus, Kopassus, di Cijantung. Yogi lalu memerintahkan pejabat asisten 2 operasi Kopassus Letkol Sintong Panjaitan untuk memimpin operasi pembebasan sandera. Namun saat itu, kondisi Sintong sedang sakit. Kakinya patah saat latihan penerjunan. Diketahui Letkol Sintong segera membentuk grup anti-teror dari grup 4 Sandi Yuda Kopassus yang berjumlah 30 orang. Beni inspeksi pasukan dan dilihatnya pasukan menggunakan senjata serbu jenis M16A1. Beni mengatakan, kalau senjata M16 ditembakkan ke dalam pesawat, bisa meledak pesawat itu. Karena itu Beni memerintahkan untuk mengganti senapan serbu Hertz NK MP5 kaliber 29 mm buatan Jerman. Dalam peristiwa pembebasan sandera tersebut, terjadi kontak tembak. Anggota tim anti-teror calon perwira Letnan Ahmad Kirang yang masuk ke pesawat lewat pintu belakang terkena tembakan pembajak. Tembakan itu tepat mengenai perut bawah Kirang yang tak terlindungi rompi anti peluru. Dia pun tersungkur. Di saat tembak-menembak terjadi, pilot Herman Rante terkena tembakan dari pembajak tepat di kepalanya. Dalam operasi ini, pihak pembajak yang berjumlah 5 orang semuanya tewas. Sementara dari pihak Kopassus kehilangan 1 prajurit, yakni Letnan Ahmad Kirang. Pilot Herman Rante juga meninggal, setelah menjalani perawatan selama 6 hari di rumah sakit Thailand.